Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Dari buku Detik-detik Terakhir Wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kedua penulis rahimahumullahu taala, hafizahumullahu taala, pasal tentang ganjaran bagi orang yang mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-hadis yang disebut dengan al-hadis atau ma'rufun bi as-sunnah atau juga disebut dengan as-sunnah, maka memiliki beberapa penjelasan. Pertama, al-hadis menurut ulama sejarah kullu ma jaa 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam qabla bi'satin aw ba'dah. Setiap segala sesuatu yang datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul maupun setelah diangkat menjadi nabi dan rasul, itu disebut hadis. Menurut para fuqaha, al-hadis disebut dengan as-sunnah. Maka as-sunnah adalah ma jaa 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam ghairu wajib, sesuatu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hukumnya tidak wajib. Di negeri kita sering disebut dengan sunat atau mustahab, hal yang disukai. Wa qala Syafi'i rahimahullahu taala wa hiya diddul bid'ah. Dan Imam Syafi'i mengatakan sunnah itu lawan dari bid'ah. Apa saja yang datang dari Nabi disebut sunnah, dan apa yang datang bukan dari Nabi dalam urusan agama disebut bid'ah. Begitu maksudnya. Yang ketiga, al-hadis inda ulama ahlil hadis. Hadis di sisi ulama ahlul hadis maka maknanya kullu ma sudira anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Semua yang datangnya bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa berupa perkataan, bisa berupa perbuatan anggota badan, atau sikap persetujuannya Nabi, imma wajib wa imma mustahab. Hukumnya bisa wajib dan hukumnya bisa disukai atau mustahab. Ala kulli hal, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan tabyin wa tafsir ma jaa minal Qur'anil Karim alladhi jaa bil mujmal. Hadis Nabi merupakan penjelas, pentafsir sesuatu yang datang dari Al-Qur'anul Karim secara mujmal. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma 'alaika illal balaghul mubin." Tidak ada kewajiban bagimu hai Muhammad melainkan engkau menyampaikan dengan penjelasan yang nyata, yakni menyampaikan Al-Qur'an kemudian menjelaskan isi Al-Qur'anul Karim. Maka tidak mungkin Al-Qur'anul Karim lepas dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, fa idza qara'a rajulun Qur'ana wa idza qara'a rajulun Qur'ana, apabila ada seseorang membaca Al-Qur'anul Karim summa la yufassiruha bima jaa 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam faqad dhal,
kemudian dia tidak menafsirkan dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tersesat. Qala al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah taala. Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan li anna sunnah tabyinu ma jaa minal ayat. Karena sunnah atau hadis menjelaskan makna-makna yang ada di dalam ayat Al-Qur'anul Karim. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan, "Uktub." Nabi menyebutkan diberikan kepadaku 2 buah wahyu. Dalam riwayat yang lainnya diberikan kepadaku Al-Qur'anul Karim dan yang semisalnya. Kalimat dan yang semisalnya seluruh para ulama menafsirkan yaitu al-hadis. Di dalam riwayat yang sahih Nabi berkata, "Taraktu fikum amrain." Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. In tamassaktum bihima ba'di lan tadillu abada. Jika kalian berpegang dengan 2 perkara itu sepeninggalku nanti, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Nabi tidak mengatakan 1 saja. Nabi mengatakan 2. Al-kitabu was sunnah. Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Az-Zuhri berkata, Al-Quran wa sunnah qurina jami'an. Fa idza taraka rajulun ahadahuma fala yafqahu ahadahuma. Bila Al-Quran dan sunnah 2 perkara yang selalu dibarengkan. Kalau seseorang meninggalkan salah satunya, dia tidak akan mungkin bisa memahami salah satu yang lainnya. La yafqahu akhar, dia enggak bisa memahami yang lainnya. Maka orang baca Quran, dia butuh sunnah. Masalan, sebuah permisalan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Hai orang yang beriman, bila kalian hendak berdiri menunaikan salat, cucilah terlebih dahulu wajah kalian, 2 tangan kalian sampai bagian sikunya, usaplah bagian kepala kalian, dan cucilah 2 kaki kalian sampai 2 mata kakinya. Kita tidak akan mengerti penjelasan ayat ini tentang kepala diusap. Kita nggak akan tahu bagian kepala yang mana, karena kepala itu banyak. Bagian dari leher ke atas disebut dengan ra'sun. Bagian tempat tumbuhnya rambut disebut dengan ra'sun. Kita nggak akan paham bagian kepala yang mana akan diusap kalau tidak datang dari sunnah Nabi SAW. Maka bapak-bapak melihat sebagian orang ketika mengusap kepala cuma ubun-ubunnya saja. Sebagian orang lagi mengusap cuma di belakangnya saja. Tapi sunnah Nabi SAW menjelaskan kama qalat Utsman, sebagaimana yang dikatakan atau dilakukan oleh Utsman ibnu Affan ketika beliau mempraktikkan wudunya Nabi. Beliau mengambil air, menumpahkan di tangan kiri, mengusap dari depan sampai ke bagian belakang, kemudian dikembalikan lagi ke depan. Berarti makna biru usikum seluruh kepala, bukan sebagian kepala. Permisalan akhar, misal yang lainnya firman Allah Subhanahu wa taala, Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang datang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kita tidak akan tahu kapan memulai puasa, kapan berakhirnya puasa, apa yang membatalkan puasa, hal yang disukai dalam berpuasa kecuali di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud itu para ulama ahlul hadis berkata, ashabul hadis hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa fi qaulin akhar ashabul hadis hum ahlun nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw tufiya anil ardi fakana ma kharaja min anfusihi kama kharaja ma min nafsi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ahlul hadis itu adalah sahabat-sahabatnya Nabi. Sekalipun mereka itu telah meninggal, sekalipun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, tapi nafas Nabi selalu bersama dengan para ahlul hadis. Nafasnya Nabi selalu bersama dengan ahlul hadis. Maksudnya Bapak, ahlul hadis itu akan mengucapkan bersabda Rasulullah, berkata Rasulullah,
Demikian Nabi berkata, lalu dia mengucapkan kalimat-kalimat yang datang dari Nabi. Kalimat Nabi diucapkan kembali, nafasnya keluar. Bersama dengan itu, dengan nafas yang pernah keluar dari Nabi SAW. Itu keutamaan seorang ahlul hadis. Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, ini lelaki yang soleh Bapak. Kita sering mendengar Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi sayang beliau terzalimi oleh sebagian orang pada hari ini. Banyak menuduhkan kepada beliau sesuatu yang tidak datang dari beliau. Bahkan beliau dikutuskan seolah-olah beliau ini Tuhan. Ini lelaki yang salih. Dalam kitab Firqatun Najiyah, beliau pernah ditanya, siapakah yang disebut dengan Al-Firqatun Najiyah? Orang yang selamat, golongan yang selamat. Al-firqatun najiyah indi hum ashabul hadis wa ma ra'aitu al-firqatan najiyata illa hum ashabul hadis. Haula'i ashabul hadis. Beliau mengatakan kama qala rahimallahu taala, siapakah yang disebut dengan firqatun najiyah? Beliau berkata, al-firqatun najiyah menurut saya mereka adalah para ashabul hadis, orang yang mempelajari hadis. Aku tidak pernah melihat golongan yang selamat kecuali mereka orang-orang yang mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini alhamdulillah rahimakumullah ada keutamaan mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebagian orang mungkin meninggalkan mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau diriwayatkan Nabi Muhammad mengatakan, "Naddarallahu ra'an sami'a maqalati." Semoga Allah memberikan nudrah. Nudrah itu cahaya putih. Bapak, saudaraku kaum muslimin, nanti di hari kiamat manusia akan datang di hadapan Allah dalam keadaan memiliki cahaya bila mereka beriman. Tapi cahayanya berbeda-beda. Dalam riwayat Imam Muslim, ada seorang muslim yang diberi cahaya, besar cahayanya itu seperti gunung yang paling besar di muka bumi ini. Maka kalau dia memandang ke kanan, cahaya itu jauh sekali memandangnya. Memandang ke kiri pun demikian, memandang ke depan, cahaya itu meliputi dirinya yang keluar dari wajahnya. Dalam sebagian riwayat yang keluar dari anggota-anggota wudunya. Tapi ada juga di antara kaum muslimin yang cahayanya cuma sebatas wajah kecil saja. Memandang yang dia melihat pada bagian yang dia pandang saja. Dan Imam Ahmad menyebutkan bahwa di antara kaum muslimin ada yang cahayanya cuma di ujung jempol kakinya. Jempol kakinya bercahaya. Dia berjalan sebentar, cahayanya redup, mati. Dia diam, tidak berjalan. Kemudian berjalan lagi ketika cahayanya itu menyala lagi. Seperti itu. Dan di antara manusia ada yang tidak memiliki cahaya. Nah, Nabi mendoakan orang-orang yang beriman dengan kalimat naddarallahu imra'an sami'a maqalati, semoga Allah memberikan nudrah, cahaya di wajah seseorang itu. Ada yang menafsirkan cahaya di sini maksudnya sesuai dengan firman Allah taala, yauma tabyaddul wujuh wa taswaddul wujuh. Hari di mana manusia nanti berada di hadapan Allah, wajah-wajah mereka ada yang berseri-seri, tabyadul wujuh. Dan ada di antara mereka yang wajahnya tertunduk lesu, wa taswaddul wujuh. Sebagian ulama menafsirkan ayat ini dengan mengatakan tabyadul wujuh ahlus sunnah, mereka yang cinta kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa taswaddul wujuh ahlul bid'ah, mereka yang benci dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan suka menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu Nabi mendoakan naddarallahu imra'an semoga Allah memberikan cahaya yang terang pada wajah seseorang, sami'a maqalati, yang selalu mendengarkan perkataanku, yang mau mendengarkan sabdaku, fawa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha, setelah dia mendengarnya ia berusaha memahaminya, ia menghafal dan menjaganya, dan juga kemudian ia menyampaikannya. 3 hal di sini Nabi sebutkan. Setelah dia mendengar, difahami, dia hafalkan dan dia bela, kemudian dia sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Qala al-Imam Hasan al-Basri. Hasan al-Basri menyebutkan tuba liman yakunu nafsahu da'iyan ilallah. Berbahagialah manusia yang menjadikan dirinya itu penyeru ke jalan Allah. Karena penyeru ke jalan Allah, dia akan belajar hadis. Dia akan memahami isi hadis. Kemudian dia akan menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang seperti ini tentu mencintai Nabi. Bila ia mencintai Nabi, insyaallah shadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam hina maqal al-mar'u ma'a man ahab. Sebagaimana Nabi mengatakan, dan beliau tidak mungkin dusta, ia jujur dengan apa yang dia ucapkan. Seseorang di hari kiamat akan dikumpulkan bersama dengan orang yang ia cintai. Bapak, mari kita tanya kepada diri kita. Sampai hari ini kitab hadis mana yang sudah kita baca sampai selesai? Kita belum pahami isinya lah, baca aja, baca, tidak perlu membaca sanadnya mungkin. Karena mungkin orang di zaman sekarang terlalu merasa berat membaca sanad. Ya. Kalau mau baca sanad hadis an fulan ibnu fulan, an fulan ibnu fulan, ini berat rasanya. Ya kita baca matannya saja. Innamal a'malu binniyat, ini matannya. Sesungguhnya amal itu bergantung niat sampai akhir. Diriwayatkan oleh Imam fulan demikian. Dimulai dari buku hadis yang kecil aja, Arba'in Nawawi saja. Sudahkah kita baca sampai tuntas? Kalau tidak, paling tidak kita bertanya, punya enggak kita kitab hadis di rumah kita? Kalau kita punya kitab hadis ini, udahkah kita baca sampai selesai buku itu, atau cuma jadi hiasan saja? Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini sebenarnya gambaran buat kita nanti di yaumil qiyamah. Bagaimana kita mau berkumpul dengan Nabi? Lawang kita perkataannya Nabi saja kita tidak menyukai. Kadang di antara kita lebih suka membaca novel dengan alasan novel Islami. Padahal di sana ceritanya fiksi atau ceritanya apa namanya tidak nyata. Tidak nyata itu apa Pak? Lupa saya. Fiksi atau gairu fiksi ya. Ala kuliyal ceritanya bukan cerita yang nyata. Khayalan seorang pengarang dituangkan dalam sebuah buku. Adapun hadis Nabi itu kenyataan yang terjadi dan pasti dialami. Bekal bagi orang yang membacanya, tidak akan tersesat yang berpegang teguh dengannya. Nah, tadi hadisnya sudah saya sebutkan. Jika dia berpegang dengan keduanya, la yadillu abada, dia tidak akan sesat selama-lamanya. Tidak akan tersesat selama-lamanya. Nah, saudaraku kaum muslimin rahimani, kadang kita berharap rumah tangga kita diberi cahaya oleh Allah Ta'ala, tapi kita jarang menyampaikan ucapan-ucapan Nabi di dalam rumah kita. Bagaimana rumah tangga akan bercahaya? Padahal tadi Nabi mengatakan naddarallahu mra'an, semoga Allah memberikan cahaya pada wajah seseorang, sami'a maqalati, mau mendengarkan sabdaku, fawa'aha, ia memahaminya, wa hafidhaha, lalu ia menjaga dan membelanya, wa balagha, dan menyampaikannya. Nah, mudah-mudahan setelah hari ini kita mulai tiap hari di rumah kita paling tidak setelah baca Quran, bacalah 2 hadis. Setelah baca Quran, baca 2 hadis. Insyaallah Sahih Bukhari kalau kita baca Bapak, tiap hari kita baca insyaallah paling tidak 10 tahun kita baca selesai. Apalagi kalau kita bisa memahaminya. Nah, taib demikian. Kemudian saudaraku kaum muslimin, hadis ini memberikan kepada kita faedah bahwa mereka yang mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu menghafalkannya diwajibkan untuk menyampaikannya. Karena sesuai dengan hadis Nabi yang lainnya, ballighu anni walau ayah, sampaikan dariku sekalipun yang kamu fahami cuma 1 ayat, 1 tanda kekuasaan Allah tabaraka wa taala. Lalu Nabi mengatakan farubba hamilin fiqhi aila man huwa afqahu minhu. Berapa banyak orang yang menyampaikan berapa banyak orang yang membawa sebuah ilmu fikih, sebuah pemahaman dari hadis disampaikan kepada seseorang, ternyata orang itu bisa lebih faqih darinya. Saudaraku kaum muslimin, ini nasihat buat saya dan buat Anda semua. Tidak berarti saya yang ada di sini lebih pintar dari Anda, demi Allah tidak. Tidak berarti seorang dai yang ada di hadapan Anda jauh lebih cerdas, lebih memahami, lebih faqih dibandingkan mad'unya, tidak. Nabi mengatakan berapa banyak orang yang menyampaikan sebuah ilmu, ternyata yang disampaikan jauh lebih faqih nanti kalau dia menerima ilmu itu.
Berapa banyak di antara para sahabat sama-sama mendengar hadis Nabi. Bahkan ada yang langsung duduk dengan Nabi, kemudian disampaikan kepada orang lain yang tidak duduk dengan Nabi. Yang tidak duduk dengan Nabi ini mendengarnya dari sahabat yang lain, ternyata lebih mengerti isinya dibandingkan dengan yang mendengarkannya. Contohnya salah seorang wanita Ansor, ketika sampai kepada berita dari Nabi SAW tentang hadis yang saya sebutkan tadi itu, aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Jika kalian berpegang dengan keduanya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Wanita itu menangis. Dalam riwayat yang lain, ketika lelaki ini menyampaikan kepada wanita itu dengan membacakan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahwa Nabi membacakan ayat yang berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum sampai akhir. Wanita ini menangis. Laki-laki ini berkata, bukankah kita harus senang agama kita ini sempurna? Kata wanita ini, bukan karena kesempurnaan agama kita, tapi aku mengetahui ayat ini menjelaskan dekatnya masa Nabi dengan ajalnya, kematian beliau. Lihat, orang yang mendengar ini gak paham, tapi orang yang lain yang disampaikan dia ngerti. Ayat ini menunjukkan masa Nabi di dunia sebentar lagi akan habis. Beliau jasadnya yang mulia, ruhnya akan diangkat, akan dicabut oleh Allah Taala. Itu kenyataan. Bukankah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, gurunya sendiri mengakui? Siapa gurunya Imam Ahmad? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata kepada Imam Ahmad, ya Abu Abdillah, anta a'lamu minni fil hadith. Hai Abu Abdillah, engkau lebih mengerti daripada aku dalam masalah hadis. Coba lihat. Anyway, berarti ini harusnya menjadi penyemangat bagi kita. Mari kita baca hadis, kita pahami hadis dari ucapan para ulama, kita sampaikan. Mudah-mudahan orang yang kita sampaikan lebih faqih. Dan orang yang menyampaikan hadis ini, dia tidak akan merugi walaupun yang disampaikan lebih pintar dari dirinya. Kenapa? Karena sesungguhnya Nabi SAW itu menyebutkan, man dalla ala khairin kafailihi. Orang yang menunjukkan kebaikan-kebaikan, dia dapat pahala seperti orang yang mengerjakan kebaikan itu. Tidak ada bapak yang lebih diharapkan oleh seorang guru kecuali muridnya yang mengerti, lalu dia mengamalkan isinya, lalu dia mendakwahkannya. Sebab ketika murid-muridnya ini mengerti, mengamalkannya, mendakwahkannya, sampai orang yang paling terakhir mempelajari darinya, dia dapat pahalanya, dia dapat keutamaannya. Sampai di yaumil qiyamah dia akan dapat keutamaannya. Nah, kemudian Nabi mengatakan salasun la yaghillu alaihinna qalbu muslim. Ada 3 perkara, hati seorang muslim tidak akan mungkin ada rasa dengki dengan 3 hal ini. Artinya kalau 3 perkara ini manusia gak akan dengki, kalau memang dia muslim. Kalau seandainya dia itu ada kedengkian pada 3 perkara ini yang ada pada orang lain, pasti orang itu bukan orang muslim yang sejati. Mungkin muslim yang hatinya sakit, atau mungkin dia munafik. Yang Allah katakan dalam Al-Quranul Karim, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka itu ada penyakit, lalu Allah tambahkan dalam diri mereka itu penyakit-penyakit. Apa saja itu? Yang pertama Nabi mengatakan ikhlasul amali lillah. Ikhlasul amali lillah, mengikhlaskan amal karena Allah Ta'ala. Tidak ada orang yang akan dengki dengan orang yang ikhlas, kecuali siapa Bapak? Iblis. Iblis sangat amat dengki dengan orang-orang yang ikhlas. Tentara-tentara iblis pun sangat benci dengan orang-orang yang ikhlas. Orang-orang munafik sangat benci dengan orang-orang yang ikhlas. Ikhlas memudahkan seseorang untuk sampai kepada apa yang ia inginkan, yaitu surganya Allah SWT. Yang kedua Nabi menyebutkan wa munasahatu a'immatil muslimin, mau menasihati pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Dan ini tugasnya ulama, nasihat dengan jalan yang benar. Yang ketiga beliau mengatakan waluzumu jama'atihim, berpegang teguh dengan jamaahnya kaum muslimin. Dengan jamaahnya kaum muslimin. Jamaah di sini perlu diberikan pelurusan. Ada yang mengartikan makna jamaah ini artinya kelompok. Lalu bikin sebuah kelompok, organisasi tertentu, golongan tertentu, kemudian dibaiat.
dan menganggap selainnya keliru, batil, sesat, kafir. Bukan ini yang disebut dengan al-jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam At-Tirmidzi ketika beliau menyebutkan tentang hadis perpecahan umat, wa sataftariqu hadhil ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Qila wa ma hiya ya Rasulullah? Qala al-jamaah. Umatku kelak akan berpecah menjadi 73 golongan. Ingat, hadis ini bukan menganjurkan kita berpecah belah, bukan. Ini mengingatkan bahayanya perpecahan. Semuanya berada di dalam neraka kecuali satu golongan. Ini juga mengingatkan ada satu yang senantiasa dia bertegak di atas kebenaran. Cari yang satu ini. Hadis ini menganjurkan bersatunya umat melewati yang benar ini. Bukan kita mengatakan ya udah menurut kamu begini, menurut kamu begini, terserah kamu, bukan begitu. Tapi mencari yang benar. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau ditanya siapa yang satu golongan ini, Nabi menjawab al-jamaah. Yaitu al-jamaah. Di hadis yang lainnya dia mengatakan ma ana alaihi wa ashabi. Mereka yang beragama seperti aku dan sahabatku dalam beragama. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala beliau ditanya, "Man hiyal jamaah?" Siapa yang disebut dengan al-jamaah? Qala Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, "Al-jama'atu ma wafaqal haqq wa in kunta wahdak." Yang dinamakan jamaah siapapun di antara kalian yang sesuai dengan isi Quran dan Sunnah, mau di mana saja. Di Indonesia, di luar Indonesia, di Balikpapan, di luar Balikpapan, di Masjid Namiro, di luar Masjid Namiro, siapa saja yang mereka sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang hak, wa in kunta wahdak. Kata Abdullah bin Mas'ud, walaupun kamu sendirian, diselisih oleh orang yang banyak. Dan beliau juga menyebutkan dalam riwayat yang lainnya, wa in kana maqamahum mutafarriqun, walaupun tempat-tempat mereka berbeda, satu di lembah, satu di gunung, satu di daratan, satu di lautan, selama mereka itu berada di atas kebenaran, dia disebut dengan al-jamaah. Ini bantahan bagi setiap orang yang menganggap oh jamaah itu harus berkelompok. Enggak, sama sekali enggak. Selama dia mencocoki kebenaran di mana saja. Dan menakjubkan, Mbak, hadis ini terbukti para ulama dari zaman ke zaman mereka tidak pernah bertemu sebagiannya, tapi ucapan mereka sama, nggak ada bedanya. Imam Ibnu Mubarak misalnya tidak pernah bertemu dengan Al-Imam Al-Utsaimin yang hidup di zaman kita, tapi ucapan Al-Imam Al-Utsaimin sama dengan ucapannya Al-Imam Ibnu Mubarak dalam masalah akidah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala enggak pernah bertemu dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maaf, saya ulangi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu Bapak tidak pernah bertemu dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Enggak pernah ketemu. Tapi anehnya di zaman sekarang orang mengatakan Syekhul Islam itu Wahabi katanya. Padahal lebih tua Syekhul Islam. Syekhul Islam itu hidupnya jauh lebih tua dibandingkan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, kalau ada orang mengatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu Wahabi, kan berarti Syekhul Islam ketika masih hidup berguru kepada orang yang enggak pernah ada. Berguru dengan orang yang gaib gitu. Orangnya belum lahir dia sudah bisa berguru. Wah, hebat sekali. Nah, itu enggak mungkin. Ini berarti asal nuduh saja. Tapi yang menakjubkan, Bapak, kenapa yang bisa kita ambil faedah kenapa? Kenapa sampai Syekhul Islam bisa dituduh Wahabi? Ternyata ucapannya Syekhul Islam sama dengan ucapannya siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka enggak pernah bertemu. Ini yang disebut dengan al-jamaah. Al-jamaah itu enggak peduli mereka siapapun, dia dari golongan mana, kulit apapun, suku apapun, bangsa manapun, pasti ucapannya sama, akidahnya sama, manhajnya sama, pemahamannya tentang agama ini sama, enggak mungkin menyimpang. Kalau tak berbeda cuma dalam perkara yang furu'. Furu' itu maksudnya cabang. Cuma dalam perkara-perkara yang cabang, masalah apakah seseorang itu sedekahnya di dada ataukah di bawah dada sedikit, ini masalah cabang. Apakah seseorang itu rukuknya memegang lutut dengan mencengkram atau membentangkannya? Apakah sujudnya itu dengan melebarkan sayapnya atau mendekatkan tangannya ke bagian telinganya? Ini khilaf. Tapi masalah yang pokok nggak mungkin berbeda. Itu disebut dengan al-jamaah. Penulis menyebutkan hadis ini
Tujuannya untuk mengingatkan kepada kita bahwa mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jalan mempersatukan umat. Salah kalau ada orang yang berkata, orang kalau belajar hadis itu akan berpecah belah. Tidak. Karena Nabi menegaskan dalam riwayat Imam Muslim, "Uktub ma kharaja minni illal haq." Tulis, tidak mungkin keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Yani mulutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin keluar kecuali kebenaran. Dan adakah kebenaran yang memecah belah? La, tidak ada. Adakah kebenaran yang memberikan perpecahan? Tidak ada. Ketika kebenaran datang, benar dia akan memecah kebatilan. Ini yang benar. Enggak mungkin kebenaran memecah belah kebenaran. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa qad ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa." Sungguh telah datang kebenaran dan sirnalah kebatilan, dan kebatilan itu benar-benar akan sirna. Bila kebenaran datang, dia akan memecah dan menghilangkan kebatilan. Benar. Orang belajar hadis, dia akan berpecah antara yang hak dengan yang batil. Karena memang benar. Di ayat yang lainnya Allah mengatakan, "Wa'tasimu bihablillahi jami'a." Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah secara keseluruhan. Yakni tali Allah akan mempersatukan umat ini. Pertanyaannya, apa itu tali Allah? Ibnu Mubarak mengatakan, hablullah al-Islam. Yang disebut dengan tali Allah adalah al-Islam. Al-Barbahari rahimahullah menyebutkan, innal islama huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam. Islam itu tidak mungkin lepas dari sunnah. Sunnah itulah yang menjelaskan Islam. Berarti tali Allah adalah Al-Quran dan sunnah yang bisa menyatukan umat. Belajar sunnah Nabi SAW dapat ganjaran, diberi cahaya wajahnya oleh Allah Ta'ala, kebaikannya akan terus mengalir sampai yaumil qiyamah. Dia beramal di atas amal yang diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, berpegang dengan jamaahnya kaum muslimin. Nanti di yaumil qiyamah, jika benar kecintaannya kepada Nabi, dia akan berkumpul dengan Nabi SAW. Fa inna da'wata tuhitu min waraihim, kata beliau, mereka, karena doa mereka meliputi dari belakang mereka. Maksudnya di sini Bapak, seorang yang menasihati pemimpin, yang namanya nasihat bukan menghujat, garis atas ini. Beliau berkata, menasihati pemimpin itu bukan menghujat, beda. Beda menghujat dengan menasihati pemimpin. Menasihati pemimpin seperti Imam Ahmad. Imam Ahmad, pemerintahan beliau mengatakan Quran itu makhluk. Siapa saja yang tidak mau mengatakan Quran makhluk ditangkap, disiksa sampai dibunuh. Salah satunya Imam Ahmad. Dalam keadaan beliau dicambuk, punggung beliau itu dagingnya menyatu dengan bajunya, saking kuatnya cambukan. Datang khalifah ketika itu, mendekat kepadanya, mau berkata, ucapkan bahwasanya Quran itu makhluk. Imam Ahmad berkata kepada khalifah itu, "Ya Amirul Mukminin." Disebut dengan Amirul Mukminin, bukan disebut hai kamu taghut, tidak Pak. Imam Ahmad tidak mengatakan hai kamu si taghut, tidak. Imam mengatakan ya Amirul Mukminin, ittaqu yawman kunta taqumu baina yaday rabbik. Coba lihat. Ini namanya nasihat. Takutlah kamu dengan suatu hari di mana kamu nanti akan berdiri di hadapan Tuhanmu. Kamu ditanya oleh Allah, yang kamu lakukan ini, itu namanya nasihat. Orang zaman sekarang kan enggak. Ketemu juga enggak pernah, juhujat dia. Musibahnya di zaman kita, benar yang Nabi menyebutkan, wa sayakunu fi ummati rajulun yusamma birruwaibidati. Akan ada di antara umatku mereka disebut dengan sebutan ruwaibidah. Imam Ahmad menyebutkan ruwaibidah itu manusia yang semangat dalam beragama tapi enggak punya ilmu. Yaqumu fi manabiril muslimina yaumal jum'ah, kata Imam Ahmad, dia akan berdiri di mimbar-mimbar Jumat, bukan memberi nasihat, mencela. Cela fulan, cela alan, cela zaidan, semua tercela, enggak ada yang enggak tercela sama dia. Kena celaannya. Pemerintah dicela. Hati-hati Bapak. Maka kalau manusia benar terhadap pemimpin-pemimpin kaum muslimin, ini ucapan Nabi SAW, fa inna da'wata tuhitu min waraihim. Doanya orang yang menasehati pemimpin kaum muslim itu selalu berada mengiringi pemimpin itu. Pemimpinnya dolim, dia doa, ya Allah, kedoliman pada pemimpinku tidak lain kecuali kedolimanku. Saya sering jelaskan kepada Anda,
Karena memang demikian, nggak mungkin burung merpati dipimpin oleh burung gagak, nggak mungkin Pak. Ya kalau pemimpinnya burung gagak, ayatnya juga sama, kurang lebih daripada itu. Nggak mungkin sebaliknya demikian. Burung gagak dipimpin oleh burung merpati, itu juga lebih mustahil lagi. Misalnya itu saudara kaum muslimin rahimani Allah, seorang ulama menyebutkan, wallahi law indi da'watan mustajabatan la'adullah tabaraka wa ta'ala li umara'ina. Demi Allah, kalau seandainya aku punya sebuah doa yang pasti dikabulkan oleh Allah hari itu juga, aku akan gunakan doa itu untuk mendoakan, ya Allah ampuni dosa pemimpinku, beri dia hidayah, tunjukkan jalan yang lurus, pahamkan tentang Islam agar dia bisa menegakkan syariat ini di muka bumimu. Doanya demikian. Jangan malah kebalik, Allah si fulan tauhid, hancurkan, binasakan, kafir dia, enggak begitu Bapak. Tidak, doanya doa yang baik. Ini jelas sekali bahwa hadis ini menginginkan kepada kita kaum muslimin jalan keselamatan itu dengan belajar Islam, dan Islam yang benar yang diiringi dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hafalkan sunnah. Malu kita Bapak kalau bertemu dengan Nabi ternyata kita enggak hafal sunnah. Kita berharap mudah-mudahan kita bertemu dengan Nabi, tapi kita malu kalau kita ketemu Nabi, ucapannya Nabi enggak ada yang kita hafal. Ucapannya Nabi enggak ada yang kita hafal, kita malu kepada Nabi. Bagaimana kita mau cinta sama Nabi? Dan ini Bapak upaya orang Yahudi untuk menjauhkan kita dari Nabi. Dibuat sebuah opini bahwa hadis itu memecah belah. Buktinya ada yang dhaif, ada yang sahih. Padahal justru ada pemilihan hadis sahih dan dhaif itu untuk menunjukkan ini yang benar. Yang dhaif ini bukan hadis Nabi. Begitu. Allah Ta'ala alam bisawab. Digiring pemuda-pemuda sekarang untuk tidak membaca kitab hadis. Dengan apa Bapak? Disebarkannya novel-novel, film-film. Lihat pemuda zaman sekarang, gandrungnya apa? Pagi-pagi udah cerita isi novel. Maaf, di sekolah pun begitu Pak. Saya menyaksikan sendiri. Alhamdulillah ketika itu kami sempat menasihati gurunya, pelajaran bahasa Indonesia. Si anak disuruh meringkas sebuah novel. Anak SD disuruh meringkas sebuah novel remaja. Masya Allah la quwwata illa billah. Andai saja guru bahasa Indonesia itu mengambil sebuah kitab hadis lalu dia membacakan terjemahnya, coba dilihat dalam dari sisi bahasa Indonesia susunan terjemahnya ini bagaimana, mana subjek, mana predikat, mana objek, mana kata keterangan, itu lebih manfaat. Ini tidak, meringkas novel isi percintaan yang picisan. Ya jauh kaum muslimin dari hadis Nabi SAW. Dan kenyataan begitu Bapak, kita menjumpai seorang yang keliru di dalam sebuah masjid, kita tegur, Pak, ini ada hadis Nabi begini. Apa katanya? Da'ni min hadis. Jangan kamu ajari saya hadis. Hadis itu apa? Dibacakan Quran malah mengatakan, itu kan menurut kamu. Kalau begitu apa yang mau diterima? Novel jadinya. Surat kabar. Bapak mohon maaf, Bapak pagi-pagi berangkat bekerja, mungkin Bapak ada yang di rumahnya pagi-pagi udah dilempar apa? Koran. Thayyib. Khalas. Ada lagi yang di lampu merah pagi-pagi udah diketuk dikasih koran. Anak-anak itu yang jualan koran, dia lebih hafal dan ngerti isi koran itu. Tapi hadis Nabi dia nggak ngerti. Apa itu Nabi? Apa itu? Sampai pada tingkat yang parah pada zaman sekarang, nggak kenal sahabatnya Nabi. Umar itu siapa? Orang diberi nama, ada seseorang yang diberi nama Uwais, Zubair. Lalu kita tanya, kamu tahu nggak Zubair itu siapa? Nggak tahu. Cuman bapakku ngasih nama Zubair. Masya Allah, musibah. Ada orang diberi nama-namamu siapa? Muhammad. Kamu tahu sejarahnya Muhammad? Enggak tahu juga. Pokoknya Muhammad saja, naudzubillah. Muhammad masuk penjara. Ini Muhammad yang mana nih, Pak? Muhammad kok masuk penjara? Maksudnya masuk penjara karena membunuh, mencuri. Naudzubillah min dzalik. Muslim kok masuk penjara? Kenapa? Karena mereka tidak mengenal hadis Nabi. Andai dia mengenal hadis Nabi, hatinya akan lembut. Dia tahu arah tujuan hidupnya itu kemana. Nah, mudah-mudahan saudara kaum muslimin, penggalan pertama dari bab tentang ganjaran bagi orang yang mempelajari hadis Nabi ini menyemangati kita untuk mengajarkan dalam hati kita hadis, keluarga kita hadis. Mari kita beli buku hadis yang tipis, Arba'in Nawawi, dibaca di rumah, lengkap dengan penjelasannya yang ringan. Arba'in Nawawi itu paling tipis bab hadis, Pak, dan ada penjelasannya. Mudah-mudahan dengan begitu kita termasuk orang yang diberikan cahaya oleh Allah di yaumil qiyamah. Semoga kita bertemu dengan Nabi dengan sebab nafas kita pada hari ini bersama dengan nafasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan mencintai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin.
Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan Bapak sebelum ditutup? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Afwan, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.